Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kita boleh terus setiap minggu kita start minggu kita ke depan pada hari pertama minggu ini dari finish work, dari Sabat ya, Sabat penebusan Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk 2 minggu ke depan ada Resurrection Sunday ya, minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Temanya This I Know ya, ini yang saya tahu ya, seperti Raja Daud ya mengalami banyak hal, kita tahu ya, waktu kemarin minggu lalu kita dengar. Tapi dia bilang, dia katakan yang dia tahu, dia pohon zaitun yang menghijau ya. Jadi tidak hidup dengan penyesalan masa lalu atau rasa bersalah masa lalu ya, hidup hari ini ya, dan tidak khawatir juga masa depan ya. Kita start mulai dari Mazmur 41 ayat 12. Kata Daud ya, Raja Daud, yang demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Jadi this I know ya, tema untuk resurrection, untuk kebangkitan, minggu kebangkitan ya. Demikian aku tahu, this I know, yang saya tahu ya, yang saudara tahu, yang saudara pernah alami ya. Jangan sampai seperti orang-orang Israel, mereka alami di 10 tulah yang mengenai orang Mesir di Mesir, sedangkan mereka di Goshen ya, dipisahkan dekat Tuhan, aman ya, super aman. Bahkan mereka keluar dilindungi benar-benar. Kalau Tuhan, the battle is the Lord, Tuhan benar-benar yang berperang melawan orang Mesir sampai tumpas habis semua di Laut Teberau, dikasih makan, dipelihara ya, sampai ujungnya Kades Barnea, mereka mau pulang ke Mesir. Menyesal ya saudara. Saya percaya ya, kalau Tuhan udah berikan 2026 ini much more, dan kita sudah diperlihatkan gitu ya, startnya mulai dari gelombang besar. Yang penting turunin itu pengharapan, jangkar pengharapan, sama-sama katakan jangkar ya, sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Jangkar pengharapan itu, pengharapan pasti, salib Kristus ya. Dan lihat ya bahwa tanah perjanjian ya, pulau tanah perjanjian, di mana semua berkat-berkat itu ya terjadi ya buat kita, tanah yang berlimpah susu dan madu ya. Kita lihat dalam kehidupan kita semua mujizat, semua pertolongan ya, tuntunan dan lain-lain. Jadi setelah kita melihat gitu, kalau orang saya mesti lihat gini, ya nggak mungkin udah di perbatasan Tuhan nggak tolong, itu nggak mungkin. Sayangnya cuma 2 orang yang berpikir atau yang percaya bahwa nggak mungkin Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan membiarkan mereka dimakan raksasa, Tuhan memberikan mereka malah hidup hancur-hancuran. Nggak mungkin saudara. Hanya Yosua dan Kaleb ya yang percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia cuma bilang gitu aja. Dia Immanuel, kalau kita sekarang ya bilang, never leave us nor forsake us. Tidak akan pernah mungkin, double negatif ya, Ume, tidak akan pernah mungkin meninggalkan dan melupakan kita. Yang percaya katakan amin ya. Terus menyertai kita. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Sama-sama katakan, Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Amin ya. Kita greatly blessed, sangat besar diberkati, highly favored, sangat tinggi disukai, deeply loved, sangat dalam dikasihi, dan perfect protected gitu, dilindungi sempurna. Amin ya. Makanya kita terus lihat ya, bahwa kita melihat terang, bukan melihat kegelapan. Situasi dunia sekeliling kita semakin gelap, itu nggak mempengaruhi kita ya. Artinya dunia Mesir tulah ke-9 kan gelap ya, gelap pekat. Tapi itu nggak mempengaruhi Goshen. Di Goshen tempat orang Israel. Amin
Ya, ada kebangkitan ya. Hikmat dunia, mungkin dunia tadi mentertawakan pengharapan saudara dan saya mungkin. Ya, itu kita usir jauh-jauh. Ya, Yesus di Alkitab yang tercatat membangkitkan tiga peristiwa lah ya. Coba kita lihat waktu dia membangkitkan anaknya Yairus. Baca dulu dalam Markus 5 aja kita baca ya. Tapi mereka mentertawakan dia karena waktu Yesus itu tiba di rumah Yairus, mereka bilang itu anak sudah mati. Ya, dunia mentertawakan saudara mungkin. Oh, nggak mungkin. Udah gini hari punya anak, nggak mungkin misalnya ke ibu dia gitu ya. Oh, nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Oh, nggak mungkin bisa disembuhkan. Oh, nggak mungkin bisa pulih lagi 100% atau apapun. Mentertawakan, ini udah mati. Udah habis napasnya. Maka diusirnya semua orang itu. Orang-orang yang mentertawa diusir. Ya, kita berdoa dan bersepakat sama orang yang berkata amin. So be it. Di bawahnya ayah dan ibu anak itu. Ya, yang minta. Ya, Yairus ini kepala rumah ibadat. Ya, dan mereka bersama-sama dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya, kebangkitan. Bangun. Ya, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Bab umurnya sudah 12 tahun. Seketika itu juga. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ya, kalau Tuhan berikan kesembuhan, bahkan mati dibangkitkan. Ya, sempurna begitu. Amin. Ya, makanya kita menerima pewahyuan yang much more, sama-sama katakan, much more terang. Much more pewahyuan atau revelation ya. Much more wisdom. Ya, jangan mau lagi dengan hikmat dunia yang di bawah matahari ini. Ya, hikmat dunia sebagai pengetahuan umum aja gitu. Karena hikmat Allah, hikmat Kristus, hikmat Injil itu jauh lebih besar, much more light. Terang lebih besar. Dunia akan mentertawakan, tapi jangan urusin, biarin aja dia mau tertawain. Mungkin di belakang tawain gitu. Ya, dia percaya kayak gitu lagi. Karena mereka nggak percaya Tuhan Yesus gitu aja. Bahwa dia kebangkitan dan hidup. Orang mati hidup katanya. Waktu Yesus bangkitkan Lazarus kan. Kalau kita apa? Ya kenapa pusing? Percaya saja. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Bahkan yang mati aja hidup. Ya apalagi kita yang hidup, ada Yesus, ada kehidupan. Ya, dan gak ada yang bisa lawan yang kayak gitu, hikmat yang seperti itu. Usir. Coba kita lihat Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan dunia yang di bawah matahari yang dapat against Tuhan, yang dapat menandingi Tuhan, melawan Tuhan gitu, yang atau yang dapat menggagalkan hikmat, pengertian, pertimbangan Tuhan. Udah begitu aja. Kebenaran Tuhan. Nggak ada yang bisa against, nggak ada yang bisa batalin, nggak ada yang bisa lawan. Bahasa Inggrisnya against ya, melawan. Ya, atau mematahkan atau menggagalkan. Nggak ada yang bisa menang. Jadi kalau ada orang bilang, iya dia kan sekolahnya tinggi, sekolahnya banyak, udah begini, udah begitu. Tetap nggak bisa lawan hikmatnya Tuhan, pengertiannya Tuhan, pertimbangannya Tuhan. Amin. Ya, jadi orang banyak itu yang mentertawakan, ya nggak, tetap aja malah diusir sama Tuhan. Ya, makanya kita merenungkan, yang kita renungkan itu bukan berita-berita dari di bawah matahari. Ya kita boleh baca misalnya perang apa tuh Iran gitu, pengetahuan umum Israel. Ya kita lihat gitu, pewahyuannya juga Israel selalu the battle is the Lord, peperangan milik Tuhan buat mereka. Kita lihat.
Tapi apa yang kita lihat? Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setiap waktu. Ya, itu dituntun dengan firman terang. Ya, makanya much more terang. Sama-sama kata much more terang. Ya, kita udah dengar minggu lalu. Jadi buah zaitun itu perasaan pertama, minyaknya itu buat lampu di bait Allah. Terang. Amin. Ya. Itulah terang kesetiaan Tuhan yang menuntun Daud, walaupun dia mengalami banyak hal peristiwa. Ya, dia waktu dikejar Saul itu mungkin hari-hari dia yang paling terendah gitu dalam hidup dia. Ya, tertekan gitu, banyak tekanan. Kadang-kadang dia bisa jadi kayak orang gila gitu. Mesti tinggal di gua. Mau ditimpukin sama pasukannya sendiri. Banyak hari-hari yang dia tertekan, tapi dia selalu memandang kepada Tuhan. Ya, untuk kesembuhan aja dia tulis Mazmur 43. Coba kita baca ayat 3-nya aja. Suruhlah terangmu, ya. Dia bahkan berdoa, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu. Ya, datang supaya aku dituntun. Saudara, hari-hari ini kita perlu tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Ya, dan Tuhan itu membawa kita bukan terpuruk, bukannya ke lembah, kekelaman atau ke daerah bahaya atau kerusakan, enggak. Dia bawanya ke gunungmu yang kudus, holy mountain gitu ya. Kudus itu juga bicara dipisahkan gitu. Dan ke tempat kediamanmu. Kita tahu ya, kita di dalam Yesus sudah ditempatkan di dalam Yesus. Makanya kita tinggal miliki kesadaran itu aja. Ya, terang Tuhan itu sudah ada dalam kita karena Yesus adalah terang dunia dan dia ada dalam diri kita. Kita menjadi terang karena ada terang Kristus dalam diri kita. Amin. Ya. Kita berdoa minta terang. Ya. Firman Tuhan itu terang bagi kita. Coba kita lihat Mazmur 119. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya. Dan bahasa Ibrani-nya tuh lampu bagi kakiku itu listen, mendengar juga artinya. Jadi kaki kita melangkah tuh dan karena dipimpin oleh Roh Kudus, mendengar. Dan terang bagi jalanku. Ya, kalau saya masuk kompleks saya, ada satu wilayah daerah gelap, nggak ada lampu. Tapi belakangan dipasang lampu jadi terang. Ya, dan kelihatan jadi jalannya. Bukan jalan gelap. Artinya terang bagi jalan kita juga bukan jalan buntu. Banyak gak orang hidup, bahkan orang Kristen, udah putus asa nih, udah jalan buntu, nggak tahu deh mau gimana deh. Udah mental breakdown gitu. Udah kecewa, patah semangat. Ya padahal semua janji-janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan yang Mazmur 119 bilang. Ya, kalau Tuhan bilang lampu, ya lampu gitu. Dari gelap ya kalau istilahnya gini, kalau sudah ada di ruang gelap gitu, ada lampu ya nyalain aja lampu, jadi nggak gelap lagi kan, gelap seketika hilang. Kegelapan, putus asa, jalan buntu, jalan stres, jalan khawatir, jalan gelap, nggak punya harapan, masa depan yang nggak tahu. Makanya jangan pegang, jangan pegang omongan dunia gitu. Walaupun ini orang ahli sampai ahli manapun, tapi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya pasti kalah itu. Ya. Kita udah sering dengar ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Berarti dia itu lampu. Dengar, kita dengar. Kiri Melki, kiri. Kanan Melki, kanan. Lurus, lurus. Cepetan, cepetan. Lambatin, lambatin. Stop, stop.
Itu pelita bagi kaki kita, itu begitu. Jangan takut. Ya, dengan hikmat Tuhan bahkan jalan-jalan kita penuh bahagia dan damai sejahtera, shalom semata-mata. Semata-mata itu artinya nggak ada pilihan lain. Tuhan hanya bawa kita ke tempat-tempat yang permai, ke padang berumput hijau, ke tempat-tempat yang baik, ke air yang tenang, semua di jalan yang benar, semua jalan-jalan yang luar biasa baik. Katakan aja amin. Ya. Amin. Terang, saudara. Di dalam terang kita melihat terang. Ya bukan makin gelap hidup kita. Jadi Amsal yang tadi ya 21:30 dia Tuhan nggak mungkin, nggak ada yang bisa lawan yang kayak gini. Nggak ada hikmat, pertimbangan, pengertian manusia ya yang dapat melawan yang kayak gini gitu. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa gagalin, nggak ada yang bisa. Kecuali orang Israel sendiri yang menepis. Mereka cuma bilang unbelief. Dari firman ini. Orang yang menggagalkan yang masuk, mestinya masuk Kanaan, itu cuma dibilangnya unbelief, tidak percaya. Kaleb sama Yosua, walaupun dia harus ikut muter-muter 40-45 tahun kemudian, baru dapat. Tetap dapat, saudara. Tetap go in and possess the land. Malah mendapat pawean yang lebih besar, malah mendapat kompensasi. Saya selalu katakan kompensasi itu penuaannya stok. Kompensasi yang nggak diterima oleh siapapun gitu. Tuhan nggak mungkin merugikan saudara, walaupun orang takut dengan waktu. Ya karena waktu terbatas. Bagi Tuhan waktu nggak terbatas. Sama-sama kan, bagi Tuhan waktu nggak terbatas. Dia Alfa dan Omega. Di bawah matahari waktu terbatas. Hari ini tanggal 22, besok tanggal 23. Nggak balik lagi ke tanggal 22 Maret 2026. Tapi bagi Tuhan, dia tidak terbatas. Nggak ada persoalan bagi Tuhan dengan waktu. Ya, coba kita lihat. Di dalam terang kita melihat terang. Ya, bagaimana Daud ya, Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu, hesetmu. Saudara hargai. Saya melihat juga gitu. Ada bahkan orang-orang yang sudah dengar Pastor Pin khotbah di gerejanya di mana. Dia nggak hargai. Seketika mati, saudara. Hancur. Kenapa? Karena iblis takut banget sama kasih karunia yang seperti ini, saudara. Saudara reign in life, gereja-gereja reign in life, takut nggak dia? Takut setengah mati. Makanya bagi saya berita ini, asal ada satu orang aja mau dengar, saya juga udah suka cita. Karena jadi majority, satu saudara bersama Yesus selesai udah. Mayoritas. Makanya betapa berharganya kasih hesetmu, kasih karuniamu sebenarnya. Ya, kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia. Daud sudah bilang dari zaman perjanjian lama. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi kasih karunia itu sayap Raja Wali yang melindungi. Nah, kita di dalam loh, di dalam Yesus, di dalam kasih karunia sekarang. Nggak ada tempat yang lebih aman daripada itu lagi. Udah sempurna dilindungi, sempurna dilindungi. Katakan, saya disempurna dilindungi. Dari malapetaka, bencana, dari penyakit, dari wabah, dari semua kecelakaan, dari semua kematian. Bener gitu. Nggak ada sedikit celah pun gitu. Mana ada? Ini kita, saya selalu bilang, ini Yesus firman. Kita di dalam Yesus. Mana ada yang bisa tembus coba? Mana ada yang bisa tembus gitu, merusak bolpen tadi yang di dalam. Apa yang bisa gitu menembus Yesus? Kan mustahil. Ya kalau gitu kenapa Pak? Orang Kristen bisa kena begini. Firmannya yang dibuang gitu, disingkir-singkirin gitu. Ya makanya di padang gurun orang Israel itu dipagut ular.
Suruh lihat salib. Suruh lihat salib, suruh lihat ular tembaga yang dibikin, ditaruh Musa di atas tiang. Lihat, sembuh. Semudah itu perlindungan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Hanya lihat salib. Makanya saudara saya diajarkan hanya perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan, salib. Sembuh seketika. Kan dipagut ular yang nggak mau lihat gimana? Masa lihat doang bisa sembuh? Mati, saudara. Orang bulan berudak. Masa cuma lihat doang? Misalnya ngetawain gitu. Yang dilihat lukanya aja. Yang penting lukanya ini harus dirawat, lukanya ini harus dibenerin, lukanya harus gini. Nggak sembuh, saudara. Udah dipagut ular. Kalau yang gini, ya udah parah banget nih. Lihat. Cuma lihat sembuh dia. Mau separah apapun. Dan melihat itu, memandang itu, pekerjaan yang paling mudah sebenarnya. Coba lihat ini, lihat bolpen ini. Semua bisa, anak kecil juga bisa, nggak perlu kepintaran tinggi-tinggi. Ya, di dalam. Terus tadi ya, 8-9. Mereka mengenyangkan, nah ya, kenyang tuh, lihat ya, mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Yang ada hidangan. Engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenanganmu, tuh bukan kedukaan. Makanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya tidak ditambahkan dengan duka cita, misalnya gitu. Mereka minum kekayaan, kemakmuran kan bicara air. Dari sungai kesenangan, bukan kedukaan. Ya, dikenyangkan. Makanya seringkali saya bilang, iya ya, kita sampai kayak dibawa Tuhan tuh di all you can eat. Ya, di Bandung, di Jakarta, di beberapa kota juga ada ya. Kalau kita udah bayar, kita boleh makan semua makanan yang di restoran itu. Dengan bebas, sekenyang-kenyangnya. Sekali bayar. Ya, makanya dibilang mengenyangkan dengan lemak di rumahmu. Ya, lemak bicara yang the best. Ya. Jadi nggak kekurangan, the best. Ya, hidangan, banquet, apa tuh? Hidangan pesta. Hidangan perayaan dari Tuhan. Dikenyangkan. Mereka mengenyangkan dirinya. Kita dibawa. Kalau saudara dan saya ini masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Nggak ada kelaparan, saudara. Dan saya bohong aja gitu. Gue bilang, wah udah dimasukin di restoran all you can eat. Lapar nih gue nih, lapar. Cuma makan acar doang gitu. Atau, ya dikasih makanan. Ini beracun, ini nggak begini, ini begitu, dibohong-bohongin gitu. Tuhan juga kasih kecelakaan, Tuhan juga nggak cuma kasih kesembuhan, juga kasih penyakit. Ya sama aja, makanan yang begitu. Tuhan bilang mengenyangkan dirinya, kenyang, puas, satisfied gitu. Dengan panjang umurku kenyangkan gitu ya. Bukan dengan makanan yang miskin gitu, tapi lemak. Kurang apa saudara ayat yang begitu luar biasa gini? Ayat 10. Sebab katanya padamu ada sumber hayat. Kalau ditanya, kok gimana kita kenyang? Karena pada Yesus itu ada sumber hidup. Hayat itu hidup. Zoe kalau di dalam perjanjian baru. Aku memberikan kamu hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Zoe life. Hidup jenis Yesus, sama katakan hidup jenis Yesus. Kualitas Yesus, Zoe, sumber hayat, hidup. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau saudara makan, kenyang nih makan sesuatu yang pewahyuan yang Tuhan, saudara much more, tambah terang, lihat tambah terang. Dapat pewahyuan, saya dapat pewahyuan pribadi gini. Saudara makan, dapat pewahyuan lebih besar lagi. Lebih terang lagi. Terus tambah hikmat lagi. Kok saudara makin lama makin pinter ya? Gitu. Makin berhikmat, makin pintar, makin berhikmat. Tahu semua. Mengenal Tuhan gitu. Mengenal firman. Sama-sama katakan, di dalam terangmu Tuhan, saya melihat terang. Ya, di dalam terang Tuhan, kita melihat terang. Bukan melihat kegelapan, saudara. Ya, jangan sampai mau dengerin lagi khotbah-khotbah atau pemberitaan-pemberitaan
Jangan sampai saudara, ini masanya kegelapan nih, dunia sedang gelap gini, saudara juga bisa kena. Ya, digelap-gelapin hidupnya. Ya, hidup Zoe kita terima, hidup jenis Kristus, bukan sekedar hidup kayak pohon gitu, hidup bios, bukan. Ya, dia terang hidup. Coba Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Ini Yesus, kita bicara Yesus. Di dalam Yesus, di dalam dia ada hidup Zoe. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, sel-sel saudara yang mati pun terima terang, saudara. Nggak gelap, nggak mati. Hidup. Yang mati pun hidup gitu. Kayak Lazarus. Mulai dari otak, mata, telinga, semua hidup. Terima aja. Ya. Ada hidup, katakan Yesus itu ada Zoe, ya, hidup. Dan hidup itu terang saya. 5. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ini semua orang tahu, kalau gelap dinyalain lampu, terang, kegelapan lenyap. Ya, makanya dibilang, sampai dijelasin tuh, kegelapan itu tidak menguasainya. Benar-benar tidak bisa menguasai terang. Tuhan menciptakan terang ini. Dunia gelap gulita. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang langsung. Yesus. Dan terang itu ada dalam diri kita, diri saudara dan saya. Ya, makanya hidup itu terang manusia. Hidup apa? Zoe. Di bawah matahari juga Zoe kosmos disebutnya. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup tuh. Terang. Yang turun dari sorga. Terang. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita makan. Udah buah pohon kehidupan. Nggak bisa mati lagi, saudara dan saya. Oh enggak pak, jangan bilang begitu. Aslinya kita ini adalah manusia roh, nggak bisa mati lagi. Yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam kemah ini. Tapi tubuh ini dipengaruhi kehidupan Kristus. Tubuh fana ini juga menjadi hidup, sehat, dimudahkan. Ya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku. Udah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ketika kita perjamuan kudus, kita makan persekutuan dengan tubuh Kristus untuk hidup di bawah matahari ini, hidup dunia, makanya dibilang Zoe kosmos. Bukan nanti tubuh kemuliaan. Iya, nanti tubuh kemuliaan ya kekal sama nanti. Tapi untuk hidup dunia ini juga diberikan tuh. Maksud saya gitu aja. Makanya kita melakukan perintah yang mengandung janji, sakramen, perjamuan kudus. Kita makan aja, percaya, kita terima aja. Kita discern, makanya dikata mengakui tubuh Tuhan. Kita mulai hidup dunia, hidup Zoe. Zoe di dunia ini. Amin. Ya. Tuhan terang. Ya, jadi hidup yang Tuhan berikan tuh terang, bukan hidup bengek gitu, hidup gelap, hidup putus asa. Ya, dan orang Kristen jangan mau ditipu-tipu. Seolah-olah ya kita menderita, Yesus saja menderita, kita menderita di dunia. Yesus saja hidupnya disiksa di ini, kita juga gitu. Nggak ada yang bisa siksa saudara, baik penyakit, baik orang, baik siapapun. Ya, paling mereka bisa menghina aja gitu, ngata-ngatain, membenci aja di belakang. Nggak bisa apa-apa. Coba Yohanes 8. Mulai dari ayat 12-nya dulu, nanti baru baik ayat 11-nya ya. 12 ya. Maka Yesus juga berkata pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Udah dibilang, I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia gembala, kita domba, ikutin aja kemana. Kita satu kuk dengan lembu senior, ikutin aja. Hidup kita pasti terang. Ya, hari-hari ini mungkin saudara dan saya, ya saya juga kan, ini mau kemana nih Tuhan? Mau kemana? Mau bagaimana nih? Ya mungkin saya belum tahu, tapi saya udah ambil keputusan, saya ikut aja lah Tuhan. Nggak pakai lah sih, saya ikut Tuhan.
Saya ikut, mau ke kiri, mau ke kanan, mau kemana, saya ikut aja. Ya, karena saya tahu kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Light, terang hidup itu, makanya saudara jangan saya jadi terang. Kamu udah terang, iya kan ada terang hidup. Ya, Zoe light tuh, hidup yang Zoe, hidup jenis Kristus. Dan itu terang, tadi kan di awal dikatakan. Nah, konteksnya kan ketika Yesus dibawa kepada dia perempuan yang kedapatan berzina kan. Nah, yang gak punya dosa katanya timpuk duluan. Karena Yesus dicegat, kalau disuruh timpuk, rajam, katanya kasih. Kalau dikasih-kasih, dia melanggar hukum Musa. Gimana? Nah, Tuhan kasih karunia di atas hukum. Ya, Tuhan bilang yang gak punya dosa ambil duluan. Sambit. Tuhan Bapa tidak ambil penghukuman kepada perempuan itu. Ayat 11 katakan sebelumnya, jawabnya tidak ada Tuhan. Mana yang mau timpukin kau? Perempuan, nggak ada Tuhan. Ya. Lalu kata Yesus, neither do I, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Itulah kasih karunia. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus, makanya absolut mutlak, saudara dan saya percaya. Ya percaya dengan, ya percaya aja ngomongan Tuhan gitu. Kalau pengertiannya boleh juga, karena penghukuman saudara dan saya sudah diserap habis oleh Yesus, nggak ada sisa. Ya, go and sin no more. Ya, dengan pengertian kebenaran terang itu dia bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi, di empower gitu. Tapi kan gereja-gereja terbalik gitu, agama itu terbalik. Kamu jangan bikin dosa dulu baru saya bisa terima. Nggak bisa, bukan begitu. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Tuhan mengenal kita sempurna, luar dalam, kiri kanan, atas bawah, sempurna, bahwa dengan tubuh fana ini kita masih gagal dan banyak hal. Tapi Tuhan nggak melihat itu, dia lihat Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Gitu. Yang ada apa? Berkat dan berkat. Siapa yang ada dalam Kristus? Kenapa? Karena penghukuman saudara dan saya, katakan penghukuman saya, sudah diterima, diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa. Amin. Itulah terang, saudara. Itulah terang. Ya, itulah terang. Jadi go and sin no more itu membuat kita lepas gitu, dapat apa, flee ya dari sex immorality gitu. Dia kan nggak balik lagi ke kehidupan yang lamanya. Ya karena kita belajar juga ya, 1 Korintus 6 ayat 18 nih. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, flee. Jadi jangan di entertain, kabur aja udah. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, merusak diri sebenarnya. Gitu kan, itu Tuhan suruh pergi. Jangan tinggal di kubangan gitu. Ya, karena kasih karunia itu kita ini against, menentang dosa. Tapi mengasihi pendosa. Dan antidot dosa adalah di bawah kasih karunia, bukan di bawah penghukuman. Kalau di bawah penghukuman lagi, dosa malah dibangkitkan. Di stir up gitu, dibangkitkan. Kayaknya Pastor Pin sering bilang gini, kalau masih ada dosa, kegagalan terus, itu karena penghukuman masa lalu masih mengejar, saudara. Buang udah gitu aja. Terima terang aja udah. Kegelapan pasti lenyap. Ya, terima terang much more. Ya. Nah, itu kan
the big one ya, dosa perzinahan, percabulan, pencurian, hal besar. Yang kecil-kecil juga sama. Khawatir dosa nggak? Dosa. Roma 14 ayat 23. Tapi barang siapa yang bimbang, kita lihat ya. Bahkan soal makanan nih, kalau ia makan, ia telah dihukum. Makanya saya selalu bilang, kalau udah dosa, doa berkati, makannya berkati dengan firman, dengan doa, ya berkat udah. Udah diberkati, didoakan. Kita mau dia kolesterol tuh, darah tinggi tuh, dikutukin lagi. Gitu. Ya. Karena apa? Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dikaitkan sama iman, saudara makan, saudara minum. Ya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita nggak men-entertain dosa, tidak melakukan dosa, tidak ya udahlah kita temenan aja sama dosa. Enggak, kita against dosa, melawan dosa. Ya, jadi jangan dipatahin sendiri. Yang penting jangan feel condemn gitu ya, atau worry, khawatir, guilt. Banyak kan orang malah hancur gitu gara-gara makanan hanya karena dia khawatir. Apa yang dikhawatirkan itu yang terjadi. Dan dia bilang, wah kalau saya nih makan gula nih, gula saya udah tinggi nih. Dia udah ngomongin sendiri gitu kan. Jadi mau makan nasi aja ada gulanya. Misalnya makan apa ada ini. Ya gimana dong Pak? Ya berdoa, kuduskan dengan firman, dengan doa. Ya perkatakan tubuh saudara, semua sistem tubuh saudara berjalan sempurna. Oh nggak bisa Pak. Kalau udah tua kan sistemnya itu udah turun. Kualitasnya udah begini nih. Yang bilang siapa? Yang mulut sendiri. Ya kan benar begitu. Pengetahuan juga bilang begitu, dokter juga bilang begitu. Ya kan sekolahnya banyak. Ya dia mau bilang begitu, Tuhan bilang gitu enggak? Saudara percaya mana kalau Tuhan bilang orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara mau percaya mana? Kalau Tuhan bilang, Tuhan memuaskan mulutmu dengan goodness, sehingga masa mudamu diperbarui sampai pada burung Raja Wali. Saudara mau percaya mana? Ya, berkat suku Asher. As your days, hari-harimu, demikian your strength be, kekuatanmu. Ya seperti itu. Kita mau percaya mana? Pilihan di tangan kita. Di mulut sendiri ini. Percaya mana kalau Tuhan bilang, with long life I will satisfy you. Akan kukenyangkan kau. Aku akan puaskan kau. Berarti apa? Ya seluruh sistem tubuh kita baik. Mana Pak ada buktinya? Ya buktinya Kaleb misalnya. Penuhannya stop tuh umur 40. Sarah umur 90 tahun baru punya anak tuh. Diberi kekuatan baru. Ya itu kan Kaleb, itu kan Sarah. Itu kan Harun, itu kan Musa. Orang biasa bilang gitu. Emang ini mereka yang hebat gitu. Semua janji-janji yang mereka terima, yang mereka alami itu semua pemberian, saudara. Supply Tuhan. Amin. Ya. Segala sesuatu tanpa iman ada dosa. Ya. Coba. Tapi Tuhan bilang apa? Ibrani 8 ayat 12. Ini berita Injil, sebab aku akan menaruh belas kasihan kepada mereka terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Your sin and your lawless deeds I remember no more, no more. Ume, double negatif. Tidak akan pernah mungkin ingat. Kita diajarin apa? Ingat-ingatin Tuhan. Tuhan, saya udah berdosa. Jangan sampai ketinggalan, harus ingetin Tuhan semua. Ya kan kalau dibalik dengan ayat ini, Tuhan bilang, lu ngomong apa sih? Tinggal iblis aja di neraka. Amin, amin, amin. Lu punya salah kan? Berarti lu siap dihukum. Ya tapi benar kan Pak Melki? Dosa harus dihukum. Emang Tuhan main hapus-hapus aja? Enggak. Tuhan lakukan dengan benar.
Tuhan itu benar untuk membuat orang berdosa benar. Kita tahu di kayu salib itu dengan kebenaran, dengan keadilan dan kasih yang berjumpa di kayu salib. Bukan main asal. Dan itu sudah terjadi. Makanya kalau Tuhan bilang, your sin and your lost deed are remember no more, ya karena darah Yesus. Oh, ini ayatnya salah kali. Ya kita lihat lagi ayatnya, Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Your sin and your lawless deeds, ya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu, I remember ume no more. Gitu saudara, itu Injil, itu berita baik. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan orang menjadi hidup bukan menjadi mati. Di dalam dirinya tuh kalau kita terima itu ada terang. Bukan kegelapan lagi. Ya kalau orang bilang gini, ya tapi kan manusia semua berdosa gini-gini. Terus gitu, tinggal di dalam kegelapan gitu. Di dalam penghukuman, di dalam penjara, di dalam... Ya gak bisa keluar, saudara. Mau keluar bagaimana? Ya. Coba kita lanjutkan. Yohanes 9 ayat 3-5. Ya, ini waktu ada orang lumpuh kan. Ini dosanya siapa nih? Orang buta ya. Dosanya siapa nih? Orang tuanya atau siapa? Jadi ada teman saya juga gitu. Wah, saya kena cancer gini karena saya salah sih dulu. Saya makannya jorok katanya. Jadi kalau nggak salahin diri sendiri atau salahin orang tua, ya orang tua saya penyembah berhala sih gini-gini. Atau kadang salahin Tuhan, tapi pakai bahasa halus gitu, ya udah Tuhan lebih sayang. Memang Tuhan izinkan ini supaya saya belajar sabar. Dan itu hal-hal yang diajarkan dengan agama. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Ya dosa dari Adam aja, nenek moyang manusia pertama. Ya, tetapi karena pekerjaan penyayang Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya dengan di bawah matahari, korosi akibat dosa Adam. Semuanya turun, semuanya korosi, mengalami penurunan. Seluruh makhluk mengeluh. Ya karena penyakit, karena wabah, karena bencana, karena segala macam. Saudara dan saya ditembus, diangkat. Makanya disebut pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, terang. Ya, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selesai udah. 5. Karena aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Kan Yesus sudah di surga, Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kristus. Itulah terang di dalam diri saudara. Saudara dan saya adalah terang. Karena terang Kristus, terang Kristus. Amin. Firman kita udah tahu. Itulah kalau sudah ada dan saya ada terang, ya gimana sudah bisa mati? Orang hidup itu, hidup dunia nih. Mau juga yang mati-mati dalam tubuh saudara jadi hidup. Yang udah bengek-bengek, yang udah rusak-rusak dihidupin lagi. Diperbaiki. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah menebus. Makanya dibilang sahabat penebusan. Dari penciptaan sudah dirusak sama Adam akibat dosa. Tapi sudah ditebus oleh Yesus Adam kedua. Ya, makanya waktu Yesus di kayu salib gelap kan? Siang-siang jadi gelap. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 12 gelap, jadi terang. Itu siang-siang jadi gelap semua, karena gelap semua diserap sama Yesus. Jam 3 terang lagi. Ya, kebangkitan Yesus terang lagi. Yang sudah diserap semua, makanya absolut mutlak, makanya saya katakan. Ketika orang tidak percaya pengampunan segala dosa tadi, Tuhan sudah lupakan, Tuhan tidak pernah ingat dosa dan kesalahan saudara. Itu sama aja bilang Tuhan Yesus pekerjaannya nggak beres gitu.
di kayu salib. Padahal Tuhan bilang apa? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Gitu. Dan kita gak keluar masuk dalam Yesus. Ya, kita disucikan terus-menerus oleh darah Yesus. Di bawah air terjun darah Yesus. Makanya dibilang, kata-katanya menyucikan itu continue terus, berkelanjutan, terus-menerus. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena buat kita sudah dihukum oleh Yesus, ya. Jadi dibilang apa tadi itu? Light, ya. Di dalam terang, terang itu tadi ini kan or, tuh. Bukan atau, ya, light kalau bahasa Ibraninya. Alep, Vav, Resh. Alep itu ox, ya, apa tuh, lembu. Vav, nail. Resh, head. Jadi pikiran kita, head kita kan bacanya dari sini ke sini kan. Itu pikiran kita penuh dengan korban Yesus yang di kayu salib. Terang. Ya, pastikan saudara. Seluruh mentally kita, pikiran kita dipenuhi dengan terang Kristus. Otak saudara nggak mungkin rusak, saudara. Sel-sel di dalam otak saudara nggak mungkin rusak. Nggak mungkin, nggak ada kebodohan di dalam hikmat Kristus. Nggak ada semakin lupa atau semakin apa tuh ya, pikun, Alzheimer. Nggak ada, saudara, nggak ada. Musa, Harun nggak mengalami itu. Abraham 180 tahun lebih, ya. Jadi jangan percaya hikmat dunia gitu, yang terbatas. Ayat yang bagus, ya. Lihat yang kita punya nih. Jadi apa yang saya katakan, apa yang itu disampaikan itu, firman itu meneguhkan, ya. Paulus itu tulis dalam 2 Korintus 4, coba ayat 3, bagus sekali nih. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga. Nah, jadi Injil itu terang kan? Firman tadi pada mulanya ada firman. Firman itu adalah terang manusia. Kita udah dengar. Ya, Injil Kristus, Injil Yesus. Ya. Terang. Firman, terang hidup. Masih tertutup nih. Ada veil, ada tutup. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yang di luar Yesus. 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Masih ada keputusan mereka mau percaya apa nggak percaya. Ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya yang seperti sudah lihat terang seperti ini, iblis tuh berusaha setengah mati untuk menutupinya lagi gitu. Bukan lagi sih udah ditutupin gitu untuk orang yang nggak selamat gitu. Jadi dia nggak bisa lihat terang Injil. Saya juga bingung kan. Kok dia nggak bisa lihat ya? Salib begitu jelas ya. Bahwa manusia itu semua berdosa, semua salah, butuh juru selamat. Kok dia nggak lihat ya? Dengan semua agama-agama yang dia miliki. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Saudara dan saya lihat terang. Jadi jangan mau rugi. Tentang kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan Kristus yang di hidup saudara. Yang adalah gambaran Allah. Ya, Kristus Allah nggak bisa mati, nggak bisa tua, nggak bisa bengek hidupnya. Sebagai manusia di surga, demikian kita di bumi. Diulang-ulang dikatakan begitu. Ayat 5. Tapi bukan diri kami yang kami beritakan, bukan si Melki, bukan Pastor Pin, bukan Paulus, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mana Yesus Tuhan, mana itu Yesus Tuhan. Ya. Harus Tuhan gitu. Yang jadi manusia. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dia melayani Paulus di Korintus. Ayat 6. Sebab Allah telah berfirman. Lihat ya firman Allah. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ya.
Bukan R.A. Kartini nih, tapi firman. Dalam gelap kita diangkat terbit terang. Ia yang juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Luar biasa nih ayat ya. Jadi hati kita itu terang, bukan gelap. Nggak ada kegelapan lagi. Ya, nggak ada kematian. Tadi dibilang terang itu hidup, Zoe. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Ya makanya kalau luar biasa ya, berkat di perjanjian lama di bilangan 6 itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, wajah Kristus. Ya, menyinari, memberikan kau favor. Atau baca aja deh bilangan 6. Ya 23. Berbicara kepada Harun dan anak-anak, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, katakan, speak. Ya, 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Hanya ada berkat, hanya ada perlindungan dari Tuhan. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Saya bilang selalu, kalau udah disinari itu wajahnya selalu tersenyum. Happy lihat saudara. Bukan wajah gelap, bukan wajah asem, bukan wajah ngamuk murka gitu, nggak ada. Memberi engkau favor, kasih karunia yang kira-kira layak kita terima. Itu wajahnya kalau begitu, makanya hadapkan wajahku kepadamu Tuhan. Terangi. Karena orang Israel tahu kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka, mereka pasti menang, mereka pasti berhasil, mereka pasti beruntung. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, mereka pasti damai sejahtera dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, dijaga dengan dekat, dengan lekat seperti anak ditaruh di dadanya, di atas baunya, saya selalu bilang gitu. Ya makanya perkatakan aja, memberkati. Menghadapkan wajahnya, bukan membelakangi saudara dan saya. Amin. Ya, memberikan kita hesed, memberikan kita damai sejahtera. Nah, coba kita lanjutkan tadi 2 Korintus 4 ayat 7-nya. Nah, dibilangnya harta ini, terang itu ya, terang Kristus itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi kayak permata kan baju bersinar-sinar gitu. Dalam bejana tanah liat ini, tubuh fana ini disebut kemah dari tanah liat, harta Kristus. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Makanya saya katakan semua saudara, apapun yang sudah punya itu ada supply dari Tuhan. Kekuatan Allah berasal dari Allah yang much more. Makanya orang Kristen kalau dapat nggak much more, itu namanya kekuatan sendiri. Ya, makanya nyata kelihatan ya. Orang dunia mati, dia mati juga. Orang dunia celaka, dia celaka juga. Orang dunia sakit, kena wabah, dia juga. Ya, nggak ada bedanya. Jahat juga. Ya, tuh banyak juga pendeta-pendeta berzina juga, hancur juga hidupnya. Ya, keluarganya dikerjain iblis, semua disengkatin sama iblis. Kenapa? Karena harta ini nggak diterima, saudara. Ada di dalam diri kita nggak terima gimana? Ya udah di rumah makan all you can itu udah dibayar semua, makan sama acar doang gitu. Terus ngeluh-ngeluh lagi, lapar nih gue nih. Mengeluh-ngeluh gitu. Ya iyalah mengeluh. Orang udah domba tidurnya aja di atas rumput hijau, tapi bilang kelaparan, kurus kering, hancur. Kenapa? Karena nggak mau makan. Kenapa nggak mau terima? Iblis itu tugasnya cuma ngebohongin aja gitu. Berkatakan hal-hal yang nggak benar tentang Tuhan. Ya, tadi internetnya mati sebentar ya. Kita lanjutkan. Ayat 8. Luar biasa ini ayat. Ya, biarin aja. Tapi kita lihat ya, Tuhan menolong kita untuk melihat lebih lagi. Nah makanya dibilang dalam segala hal kami ditindas. Orang dari luar mau tindas, tapi tidak terjepit. Berarti apa? Mau ditindas, nggak bisa terjepit.
habis akal karena aduh gimana ya gimana, tapi nggak putus asa. Berarti apa? Makanya saya bilang masalah itu baru masalah kalau nggak ada jalan keluar, tapi selalu ada jalan keluar, tidak terjepit, tidak putus asa. 9, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Siapa yang bisa aniaya? Lawan Yesus siapa yang bisa menang? Dihempaskan tapi tidak binasa. Paulus ngalamin kan, dicambukin, disesah, nggak mati, bangkit lagi, tidak binasa. Kenapa? Karena ada terang hidup. Ini bukan omong kosong, saudara. Harus saudara kita dan nerimanya itu ada sebagai apa? Wih, berkat yang luar biasa kayak gini, harta yang luar biasa dalam tubuh tanah liat ini gitu. Bejana tanah liat ini. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Kan saya bilang, ingat kematian Yesus sampai Tuhan Yesus kita bawa. Kematian Kristus adalah kehidupan. Ya makanya supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita selalu membawa karya Kristus yang sempurna, kematian. Kalau udah untuk memperingati kematian Tuhan, itu artinya memperingati salib, saudara. Ya, sehingga kehidupan Yesus jadi nyata. Jadi sebanyak saudara memperhatikan, memandang Yesus, karya Yesus, kehidupan makin terang gitu. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi ya, orang Kristen itu nggak bisa putus asa tadi. Selalu ada jalan keluar. Nggak bisa putus asa, gelap ya. Ayat terakhir, Keluaran 10 ayat 22-23. Jadi yang saya bilang ya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, itulah ke-9 ya di Mesir. Datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Pertanyaannya, orang Israel di mana? Ya di Mesir, tapi di Goshen gitu. Ya nearness, dekat Tuhan. Pasti perkataannya dekat Tuhan. Kalau ini Tuhan di dalam kita. Ya, ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Temannya udah gak bisa dilihat, gelapnya gelap pekat dibilang. Bisa dipegang tuh gelap. Dan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya, nggak bisa bangun. Soalnya saking gelapnya. Selama 3 hari. Dia mau nyalain lilin, dia mau nyalain obor, dia mau, gelap itu begitu pekat. Tuh, jadi saudara harus bayangin gini. Tanpa Yesus itulah gelap itu. Ya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi kalau upaya manusia, bahkan ya kan kita selalu bilang ya, kalau gelap ya nyalain lampu aja terang. Ya kalau lampunya masih bukan Yesus, bukan terang hidup ini, itulah dunia tuh bisa sampai gelapnya begitu. Itulah yang kita sudah bayangkan kalau pada mulanya bumi belum berbentuk, ya gelap gulita. Nah, kata gulita tuh begitu. Maka Tuhan katakan jadilah terang. Mengerikan saudara, kalau udah sampai 3 hari itu. Gambaran Yesus juga turunkanlah ke gelap selama 3 hari. Gelap benar-benar pekat saudara. Ya, dan Yesus bangkit. Menjadi terang hidup kita. Gak ada bisa lagi kegelapan menguasai. Jadi gak ada urusan. Kalau saya katakan absolut mutlak gak ada yang bisa menguasai. Benar-benar. Gak ada keraguan dikit pun juga. Masa bodoh pokoknya kita kasar. Berdiri aja teguh. Amin. Ya saudara, saya gak panjang lebarkan. Saudara yang mendengarkan di rekaman YouTube, saudara diberkati ya. Saya juga diberkati. Saya berkata, saya dengar kabar baik tapi belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Bukan kebetulan ya rekaman ini lewat di beranda saudara. Saudara ikuti aja saya berdoa. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan
karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Ada terang hidup dalam hidup saya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih. Firman yang luar biasa. Ya, yang terang hidup kita. Wah, itu luar biasa. Dunia gak bisa beri itu sama sekali. Ya, dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Jadi seka dengan kain yang halus. Segar hidup kita. Fresh. Ya, apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Dia terima dari sendiri dari Tuhan. Dalam tubuh kebangkitan Yesus. Pada malam Tuhan diserahkan. Tuhan Yesus ingatkan ya. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati apa Tuhan? Tuhan memperingati kematianku sampai aku datang. Ya, jadi kematian Tuhan adalah salib Kristus. Ya, tubuh Kristus diremukan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar benefit. Ya, kita discern, mengakui, menyadari, mengakui, menerima. Tubuh Kristus diremukan, hancur-hancur supaya kita utuh. Ya, kita nggak mau rusak lagi juga dengan immorality. Ya, tubuh Kristus ditikam, keluar darah, dosa kita semua dihapus. Nggak ada lagi urusan, nggak ada lagi isu dosa antara kita dengan pendamaian dengan Bapa. Sudah ditebus. Ya, dicambuk, tersingkap tulang-tulang yang menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu salib, dibakar. Tadi kita udah dengar dari jam 3 sampai jam 12 tingkat gelap pekat. Semuanya diserap habis oleh Tuhan. Beresin dengan manusia, beresin dengan Allah. Semuanya sudah beres oleh Tuhan Yesus. Yang kita bisa rest di dadanya, bergantung, ya, bersandar. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga. Yesus di surga terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, mazmur, terang, pewahyuan, hikmat. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari butter dan madu dari gunung batu. Saudara yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan nama Tuhan. Terima kasih. Kepala sehat, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Kalau perkatakan bagian tubuh saudara, ya, otak Kristus, mata Kristus, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, arah pencernaan, semua tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, ya, semuanya Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Ya, your sin and your lawless deeds are remembered no more. Percaya aja saudara. Ya, kita pewaris Kanaan. Ya, kita kebenaran Allah dalam kita mewarisi tanah yang mengalir, flow, ya, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, ya, air bicara finansial, yang kita nggak gali, kita yang minum air. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita tidak tanami. Kita makan buahnya, batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Tadi harta karun Kristus dalam bejana tanah liatnya. Ya, terang kita memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak mungkin kelaparan saudara. Ya, mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, geser berkah hujan air. Golden oil, the golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karena roh Tuhan. Wah, janji semua berkat saat kita. Mazmur. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
dalam mengucap syukur.